Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Selamat sore Bu. Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi eh, setelah kemarin kita bicarakan tentang kegiatan supervisi ya Pak. Jadi hari ini dilaksanakannya kegiatan supervisi. Sebelum adanya supervisi tersebut, di sini ada tahapan pra supervisi. Yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya akan mengamati bagaimana proses coaching nanti Bapak sesuai alur Tirta dengan coaching dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga akan mendengarkan pertanyaan coaching sudah sesuai apa belum dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Pada kesempatan ini saya ingin bisa mengembangkan lebih jauh soal kompetensi mendengar secara aktif Bu. Baik. Jadi spesifiknya Bapak ingin mengembangkan mendengar yang aktif. Seperti itu ya, Pak ya? Betul Bu. Iya. Iya, yang kedua yaitu apa indikator ketercapaian atau penilaian pengembangan yang ingin Bapak sampaikan. Baik, mungkin nanti setelah kegiatan ini saya merasakan perubahan yang terjadi pada diri saya ketika saya bisa mampu menjadi pendengar yang baik, pendengar yang sabar, mendengarkan segala jawaban, segala cerita yang disampaikan oleh Koci, Bu. Baik. Iya. Jadi otomatis nanti Bapak tersebut mendengarkan aktif ya Pak ya. Jadi setelah ini harapan Bapak yang ingin setelah adanya supervisi ini harapan yang ingin Bapak kembangkan seperti apa Pak? Ya, jadi tentunya saya berharap nanti setelah kegiatan ini saya dari mendengar itu bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin saja nanti bisa mengarah pada penemuan solusi yang itu semua sumbernya dari Koci sendiri, Bu. Baik, baik, terima kasih. Jadi silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching. Setelah itu nanti kita kembali kegiatan ke supervisi. Baik, terima kasih, Bu. Uh, Sama-sama Pak. Assalamualaikum, Pak Fairuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak Fairuz? Selamat sore, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ini Pak Beni. Alhamdulillah. Oh iya Pak Fairuz, apa ini? Punya cerita apa ini yang akan Pak Fairuz bagikan ke saya ini? Saya siap mendengar ini. Ini saya punya permasalahan ini Pak Beni berkaitan dengan proses pembelajaran di pelajaran saya. Ini sudah beberapa kali ini murid ini kelihatan bosan, jadi tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kemudian ketika evaluasi, ketika ulangan, nilai mereka juga cenderung banyak yang jelek, Pak. Baik, jadi permasalahan Pak Fairuz bagaimana melihat anak-anak ini bosan, kemudian ada hubungannya dengan hasil ulangannya, bukan begitu Pak Fairuz? Betul, Pak. Jadi ini
mumpung ini saya lagi ngobrol sama Pak Beni, saya tuh pengen masalah tadi tuh bisa terselesaikan. Jadi saya punya tujuan anak-anak bisa semangat lagi belajarnya, kemudian juga hasil ulangannya juga meningkat gitu Pak Beni. Baik, jadi Pak Fairuz melalui perbincangan kita di sore hari ini punya tujuan kurang lebih bisa menemukan solusi untuk menghadapi tadi permasalahan yang disampaikan ya Pak ya. Betul Pak Beni. Baik, Pak Fairuz, kalau Pak Fairuz rasakan dari tadi cerita yang disampaikan, itu seberapa parah kondisinya Pak? Eh, Akhir-akhir ini aja Pak. Sebelumnya itu waktu saya menerapkan pembelajaran dengan media yang menarik, mereka itu antusias. Tapi ya akhir-akhir ini karena banyak kesibukan juga dengan beban kerja yang lain, jadi akhirnya saya hanya mengajar dengan media seadanya dan metode juga mungkin kurang bervariasi sehingga murid jadi bosan itu loh Pak. Baik, jadi Pak Fairuz dari pengamatan yang disampaikan tadi semacam ada refleksi ya, mungkin terjadi kebosanan karena memang Pak Fairuz merasa ada eh, media pembelajaran yang mungkin kurang menarik begitu ya. Nah dari situ Iya kurang lebih seperti itu Pak. betul. Eh, Baik, setelah itu menurut Pak Fairuz nih ada peluang apa yang bisa diambil Pak dari kondisi yang diceritakan? Jadi dari apa yang sudah saya alami nih Pak, ini saya punya peluang ini. Kemarin kebetulan saya habis mengikuti pelatihan tentang media pembelajaran yang menarik ini. Dan kemudian ada model pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi ternyata tuh anak itu dalam pelatihan tersebut disampaikan bahwa punya kebutuhan masing-masing Pak Beni. Ada yang butuh video, ada yang butuh gambar. Jadi mungkin itu yang menjadi peluang saya untuk menyelesaikan permasalahan saya Pak Beni. Baik, jadi pelatihan yang Bapak Fairuz ikuti menurut Bapak Fairuz punya semacam bisa diterapkan lah nanti untuk menghadapi situasi yang Pak Fairuz hadapi ya. Nah kira-kira ini Pak Fairuz dari apa yang disampaikan tadi ada tidak hambatannya ya? Hambatan yang saya alami ini tidak terlalu banyak. Yang menjadi hambatan saya ini karena mungkin ada kegiatan lain, ada beban kerja lain selain mengajar, sehingga saya kurang persiapan untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik bagi murid Pak Beni. Baik, jadi persoalannya soal persiapan ya, bagaimana menyiapkan tadi mungkin medianya yang lebih menarik untuk menyusunnya dan seterusnya. Nah, kira-kira sudah dibayangkan belum solusinya? Ya, solusi yang paling jelas yang akan saya terapkan, ya saya akan melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang menyesuaikan kebutuhan mereka. Jadi saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu mungkin. Kemudian selain menggunakan model pembelajaran yang terdiferensiasi, saya juga akan mencoba memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan murid. Gitu Pak Beni. Baik. Kemudian dalam waktu dekat ini, tadi kan sudah disampaikan bahwa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu dengan segala macam persiapan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fairuz, hambatannya mungkin soal persiapannya waktu mungkin ya karena ada pekerjaan lain. Solusinya sudah disampaikan tadi. Kemudian dalam waktu dekat ini
apa rencana yang dalam bentuk aksi nyata yang Pak Fairuz akan lakukan untuk menuju pembelajaran berdiferensiasi? Aksi nyata yang akan saya lakukan ini kebetulan di sekolah kami ini sedang ada ujian penilaian akhir semester, sehingga setelah penilaian akhir semester itu nanti akan ada jeda libur. Nanti saya akan mempersiapkan pembelajaran, dan pembelajaran tadi akan saya terapkan pada saat semester 2 nanti, Pak Beni. Aksi nyatanya di bulan Januari. Baik. Eh, Kalau boleh tahu nanti strateginya seperti apa dalam menyusun tadi persiapan-persiapan itu? Strateginya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga dalam mempersiapkan pembelajaran tersebut menjadi lebih ringan. Dan saya juga di samping dibantu oleh rekan sejawat, saya juga akan membantu rekan sejawat juga untuk memberikan pembelajaran yang menarik sehingga murid tidak bosan dan hasil ulangan mereka jadi meningkat, Pak Beni. Baik. Tadi kalau saya dengar mungkin tahun depan ya, semester depan ya itu akan dilaksanakan. Nah, untuk Betul, Pak Beni. penyusunan medianya ini lebih spesifik lagi, mungkin bisa disampaikan kapan akan mulai dibuat? Penyusunannya pada saat liburan nanti, Pak Beni. Jadi sebelum masuk di awal semester baru nanti, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu sehingga ketika sudah mulai aktif belajar, media dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sudah siap, begitu, Pak Beni. Baik. Tindak lanjut dari itu nanti apa, Pak Fairuz? Kalau boleh dibagi. Tindak lanjutnya, setelah saya berkolaborasi, kemudian nanti tentu saja menerapkan pembelajaran tadi yang menarik dan menggunakan media yang menyesuaikan kebutuhan murid. Baik. Tadi kan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Mungkin siapa lagi yang Pak Fairuz bisa harapkan untuk bisa membantu untuk kelancaran dari apa yang direncanakan Pak Fairuz? Selain rekan sejawat, ini saya juga bisa meminta umpan balik terhadap murid, bagaimana hasil pembelajarannya, dan juga mungkin saya juga bisa berkoordinasi juga dengan kepala sekolah dan orang tua murid tentang refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah, apakah sudah menarik bagi mereka atau belum. Baik. Jadi nanti Pak Fairuz akan berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi untuk bisa membantu rencana dan tujuan yang akan dicapai. Pak Fairuz, kalau boleh nih bisa disampaikan kesimpulan dari obrolan kita ini tadi. Oke, dari hasil obrolan kita tadi, saya dapat menyimpulkan akar permasalahan dari pembelajaran yang membosankan bagi siswa tadi karena tidak adanya model atau media pembelajaran yang menarik, dan juga dari pihak saya sendiri atau guru mungkin karena kurang persiapan, sehingga dari hasil obrolan kita tadi saya menemukan solusi bahwa harus mengalokasikan waktu untuk menyiapkan pembelajaran bagi mereka dan sekaligus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan solusi tadi. Baik, sudah sangat terencana sekali nanti sepertinya. Jadi saya tidak sabar nanti menunggu semester depan dan mendengarkan berita baik dari Pak Fairuz. Baik, Pak Fairuz, terima kasih ini atas bincang-bincangnya, obrolannya di sore hari ini.
Semoga nanti bisa berjalan lancar. Terima ya. kasih juga Pak Beni. Iya, sama-sama. Amin. Semoga Pak. Baik, kita akhiri Pak Fairuz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Beni Baik, kegiatan coaching tadi. Ya, jadi setelah adanya kegiatan coaching tersebut, bagaimana Bapak bisa menilai penilaian sendiri terhadap kegiatan coaching Bapak? baik. Saya merasa dengan mendengar lebih aktif, lebih sabar, ternyata saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang disampaikan oleh coachi. Begitu Bu, yang saya rasakan, yang saya nilai. Baik. Ya, jadi mendengarkan yang aktif Pak ya. Jadi kita sebagai coach gitu ya Pak, harus mendengar dan menuntun si coach agar menemukan solusi itu sendiri, seperti itu ya Pak ya. Betul. Yang selanjutnya, apa saja yang sudah Bapak kembangkan saat melakukan coaching, dan indikator ketercapaian seperti apa yang Bapak kembangkan? Baik, saya sudah mengembangkan satu kompetensi dari coaching. Seorang coach itu harus, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif untuk kemudian bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya adalah ketika saya mendengarkan, informasinya itu menjadi utuh, lengkap, dan dari situ kita bisa bertanya lebih mendalam apa yang disampaikan oleh coachi, sehingga nantinya itu bisa menuntun penemuan solusi dari coachi. Baik, luar biasa. Di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bapak? Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Baik Pak, terima kasih. Sesuai hasil pengamatan saya, yaitu Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Di sini saya sudah menemukan Bapak melakukan menanyakan tujuan kegiatan coaching yang akan diselenggarakan tadi tersebut. Lalu Bapak juga sudah melakukan identifikasi bersama coach bagaimana masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga yaitu Bapak sudah melaksanakan dan mengarahkan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan yang terakhir Bapak juga sudah mengarahkan bagaimana si coach untuk memberikan keputusan bertanggung jawab sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sangat luar biasa Pak, sesuai dengan kompetensi coaching, di mana kita sebagai coaching juga harus memiliki kehadiran penuh, di mana kita juga harus mendengarkan aktif, dan kita juga bisa melakukan pertanyaan yang berbobot. Kegiatan coaching yang Bapak lakukan tersebut sudah menggambarkan kegiatan yang benar, dan saya harap dengan kegiatan tersebut Bapak bisa melakukan lebih baik lagi, bagaimana ke depan bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat, seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Satu hal lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Baik. Ya, di sini yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dan berdasarkan hasil saat melakukan coaching yang saat barusan Bapak lakukan? Baik, kompetensi dalam melakukan coaching yang ingin saya kembangkan lagi tentunya setelah
mendengarkan secara aktif, saya bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Terkadang pertanyaan itu terlalu sudah kita siapkan, jadi saya tidak mau terlalu terpaku dengan daftar pertanyaan yang sudah saya buat. Jadi sebisa mungkin saya bisa mengikuti cerita tadi dari saya mendengarkan, kemudian di dalam waktu yang bersamaan saya juga memikirkan pertanyaan yang berbobot yang bisa saya ajukan, tentu berdasarkan jawaban dari apa yang saya dengar. Baik, jadi otomatis nanti adanya perkembangan tentang pertanyaan yang berbobot. Ini untuk pelaksanaan sendiri, rencana tindakannya kapan Pak? Saya merencanakan akan saya lakukan minggu depan, Bu, karena saya memerlukan persiapan untuk mempelajari topik yang akan saya bahas, kemudian bagaimana saya juga terus berlatih dengan rekan sejawat untuk bisa menerapkan kompetensi mendengar aktif dahulu, kemudian saya lanjutkan dengan meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi setelah supervisi ini kita laksanakan, apa yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan supervisi ini, Pak? Baik, yang saya dapatkan adalah ketika saya melakukan coaching, saya semacam mendapatkan umpan balik dari Bu Fitri terkait kegiatan yang sudah saya lakukan. Tentunya umpan balik itu akan sangat berguna bagi saya untuk mengembangkan tadi kompetensi yang selanjutnya yang ingin kita kembangkan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Semoga yang apa yang didapatkan dan harapan Bapak tentang kegiatan coaching ini bisa terlaksana, dan otomatis saya menunggu kabar baiknya Pak tentang kegiatan coaching tersebut agar bisa berkembang untuk rekan sejawat lainnya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.